Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dian Sriwahyuni Official. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu sudah membuat akun di SSCASN untuk mendaftar sebagai PPPK tahun anggaran 2024? Jika Bapak dan Ibu sudah membuat akun, mari Bapak dan Ibu harus memperhatikan terlebih dahulu mekanisme ketentuan umum untuk pendaftaran PPPK tahun anggaran 2024. Karena jika Bapak dan Ibu salah dalam memasukkan data, maka akan fatal akibatnya. Jadi perhatikan baik-baik ketentuan umum pendaftaran PPPK tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, usia pelamar pada saat mendaftar adalah A. Untuk jabatan fungsional guru paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Yang B. Untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat pendaftaran. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesepuluh, tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang akan disampaikan pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksi. Yang ke-11, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pemerintah kota Surabaya. Yang ke-12, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Yang ke-13, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Yang ke-14, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN atau PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama. Yang ke-15, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 14 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Dalam hal pelamar diketahui melamar A. Lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan. Yang B. Menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau tidak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-16, pelamar PPPK yang berasal dari PPPK di lingkungan pemerintah kota Surabaya
wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Pengajuan izin dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2024. Persyaratan umum atau dokumen persyaratan yang diunggah. Persyaratan umum atau dokumen persyaratan yang diunggah adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah atau mengupload dokumen asli yang disyaratkan berupa data digital atau hasil scan berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, kemudian diunggah melalui halaman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format ukuran atau size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran. Yang kedua, dokumen persyaratan yang diunggah melalui halaman SSCASN terdiri dari A. Pas foto formal terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang berwarna merah polos, posisi portrait, format JPEG atau JPG. Yang B. Hasil scan berwarna kartu tanda penduduk atau KTP, asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang C. Hasil scan berwarna asli, surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau materai senilai Rp10.000. Format harus sesuai dengan contoh terlampir pada pengumuman. Yang D. Hasil scan berwarna asli, surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau materai senilai Rp10.000 dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Surabaya di Surabaya. Diketik menggunakan komputer atau format harus sesuai contoh terlampir pada pengumuman. Yang E. Hasil scan berwarna ijazah asli atau bukan berkas fotokopi yang dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar dengan ketentuan surat keterangan lulus dan semacamnya tidak diperkenankan, harus ijazah asli. Selanjutnya, tidak terjadi perubahan nomenklatur program studi yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, menyertakan surat keterangan dari dekan yang menyatakan hal tersebut, scan ijazah dan surat keterangan dekan jika ada, digabung dalam satu file. Selanjutnya, bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mencantumkan surat keputusan penyetaraan ijazah sesuai dengan bidang yang dilamar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. F. Hasil scan berwarna transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar dengan ketentuan bukan berkas fotokopi yang dilegalisir dan bukan transkrip nilai sementara. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mencantumkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagi lulusan SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat melampirkan surat scan berwarna daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional atau daftar nilai ujian. Yang G. Surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi e-materai atau materai senilai Rp10.000 dengan pengalaman di bidang kerja saat ini sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Paling singkat 2 tahun atau sesuai dengan jenjang
dan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024. Format harus sesuai dengan contoh terlampir pada pengumuman. Yang H. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pejabat berwenang bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database atau non-ASN BKN masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus dan dibubuhi e-materai atau materai senilai Rp10.000. Format harus sesuai dengan contoh terlampir pada pengumuman. Yang I. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR harus melampirkan surat tanda registrasi sesuai jabatan yang dilamar. Surat tanda registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau bukan STR internship dan bukan berkas fotokopi yang dilegalisir. Ketentuan dapat dilihat pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 322 tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk pelamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Yang J. Khusus bagi pelamar formasi jabatan profesi dokter, profesi dokter gigi, profesi perawat, profesi bidan, dan profesi apoteker melampirkan ijazah dan transkrip nilai akademik profesi. Yang K. Khusus bagi pelamar formasi jabatan dokter spesialis melampirkan ijazah dan transkrip nilai akademik dokter spesialis. Yang nomor 3, pengadaan PPPK Pemerintah Kota Surabaya Formasi tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Yang keempat, pelamar PPPK wajib berstatus aktif bekerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya dan tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri. Yang kelima, pelamar PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tempat pelamar bekerja saat ini. Yang keenam, jika kualifikasi pendidikan tidak terdapat formasi di perangkat daerah tempat pelamar bekerja saat ini, maka pelamar dapat melamar formasi pada perangkat daerah lain yang sesuai dengan pengalaman kerja dan kualifikasi pendidikan. Dan untuk selanjutnya, ada persyaratan khusus dan tambahan. Yang pertama yaitu khusus penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Romawi 5, angka 2, ditambah dengan A, wajib melampirkan surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat atau tingkat kedisabilitasannya. Yang B, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, serta mencantumkan link atau tautan video tersebut pada halaman di SSCASN. Yang kedua, beberapa persyaratan yang harus ditambah pada beberapa jabatan. A. Jabatan fungsional pemadam kebakaran pemula. Untuk pelamar jabatan fungsional pemadam kebakaran pemula, diharuskan mempunyai kompetensi dan keterampilan terkait penanganan dan pemadaman kebakaran yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kota Surabaya.
dan melampirkan syarat wajib tambahan. 1. Surat keterangan sehat. Yang kedua, surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Persyaratan tersebut diunggah bersama surat keterangan pengalaman kerja sebagai pemadam kebakaran pemula. Yang B. Jabatan Pelaksana Pranata Trantibum. Untuk pelamar jabatan Pelaksana Pranata Trantibum diharuskan mempunyai kompetensi dan keterampilan terkait penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya atas surat rekomendasi pekerjaan di bidang penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan diunggah bersama surat keterangan pengalaman kerja. Yang ketiga, untuk persyaratan wajib tambahan bagi jabatan fungsional dapat dilihat pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 tahun 2024 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk mekanisme pendaftaran calon ASN PPPK tahun anggaran 2024 di wilayah pemerintah Kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.